Gitu deh. Pertanyaan saya adalah Tuhan kamu itu manusia atau bukan? Saya nggak bertanya apakah dia bisa jadi manusia atau nggak. Coba pahami dulu pertanyaan saya. Tidak. Gimana Tuhan mau kami, diskusi? Tuhan kami itu tidak manusia. Bukan manusia. Oke. Ya, bukan. Oke. Yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia, bukan yang mengakui. Kok nama-nambahi kitab suci? Di mana di situ Tuhan? Kamu jangan nama-nambahi firman kitab suci mu lah. Mana coba? Mana di situ tertulis Tuhan? Nah, dunia orang nama-nama ini penyesat beneran nih, nama-namai. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Mana di sini Tuhan? Aku pun bisa membilangkan Kesini. Ini orang ini kenapa sih? Enggak, udah. Oke, kau tunjukkan nubuatanmu yang pernah terjadi, coba. Gini. Ini orang ini apa sih nggak jelas. Fandi ini udah bilang naikin tuh orang yang sehat akalnya lah. Ini orang nggak ngerti dengan pertanyaannya sendiri loh. Kau bilang mana nubuatan tentang Nabi Muhammad tadi? Aku tunjukkan dalam kitabmu ada tertulis dalam kitab Yesaya bahwa apabila diberikan kitab itu kepada orang yang tidak bisa membaca, dia berkata, aku tidak bisa membaca. Itu adalah penglihatan. Siapa emangnya yang mengatakan begitu kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Yesus kalian berperang. Kapan Yesus kalian berperang? Nabi Muhammad berperang. Bentar dulu, saya belum selesai. Saya akan menjawab pertanyaan Bang Rudi. Nah, kalian mengatakan ini untuk Tuhan kalian. Coba tunjukkan sekali Tuhan kalian pernah berperang. Kalau ini dikatakan sebagai nubuatan, Nabi saya berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini bercerita tentang beberapa orang Kristen menanggapi dan menjawab reaksi Uni Rifa terhadap kitab mereka, di mana Kristen yang satu mengatakan Yesus bukan manusia, padahal di kitabnya Yesus turun sebagai manusia, dan banyak lagi ayat mengatakan Yesus manusia. Dan lagi ada yang bertanya, emang ada di kitab Taurat nubuatan Nabi Muhammad? Lalu Unirfa dengan tegasnya menjawab, kalau dengan cocokmologi banyak ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad daripada Yesus sendiri. Sampai jawaban Unirfa membuat mereka kepanasan dan saling berebutan ingin menjawabnya. Setelah mendengar dan data-data yang diberikan Unirfa, ada yang mengakui kepintaran dan kehebatan Unirfa memahami kitab Taurat daripada ia sendiri. Singkat cerita, mari kita simak videonya. Ini ranah diskusi Kalema, bukan urusan romantis gitu ya. Kenapa kau bawa nama-nama Agatha? Assalamualaikum Munirifa. Emangnya Agatha ada Ya, buat salah apa waalaikumsalam sama warahmatullahi kamu? wabarakatuh. Siapa Agatha? Prida yang ada. Prida Magdalena. Siapa itu Agatha? Gak kenal aku. Si Prida aku kenal, janda anak 3. Tahu aku. Iya, nama anaknya ada Aksiel, ada siapa nama anaknya? Aksiel, anak tengahnya Di itu. atas ini Dindaku, dia naik marah-marah. Ini kayaknya Kenapa marah-marah? kayaknya Ini gimana nih diskusinya nih? Nggak jelas. Coba yang serius lah. Saya tidak Iya, marah-marah. diskusi aja. Kalau kalian di sini mau curhat, jangan di sini. Cari rumah Made deh sana. Iya. Ya, Marbun, selamat sore. Waktu Ternate. Anda motivasi naik ke sini ngapain? Silakan dijelaskan dulu biar saya tahu treatmentnya seperti apa. Apa motivasi naik ke sini? Tahu kan ini Komal apa? Oh, tadi saya lihat ini scroll TikTok kan, cuman muncul ini akun mbaknya. Iya, kebetulan saya Kesini terus mau ngapain? mau diskusi tapi kan. Oke, diskusi berarti. Oke, tema apa yang mau kita angkat, brother? Kalau saya sih pengen ini tertulis Tuhan Kristen manusia. Iya. Mau menjelaskan ini atau mau ke kitab suci? Silakan. Mau menjelaskan. Tadi saya udah jelasin yang itu, Mbak.
Mana yang mau dijelasin? Yang udah dijelasin. Tuhan Kristen manusia, betul? Ya, itu mungkin bagi yang Muslim pertanyaan seperti itu tuh karena Yesus kan, kalian nganggapnya itu manusia. No. Gini. Bukan, jangan bilang kami dulu. Kita mau dari kalian. Kalian jelaskan dulu itu. Iya, Tuhan kami itu bukan manusia. Tuhan kami Berarti itu. Yesus bukan manusia. Ah, itu tadi saya jelasin. Tunggu, aku Pak. bersihin dulu ya. Oke, Tuhan Anda itu manusia atau bukan? Coba itu dijawab dulu, biar kita tahu. Tuhan kami itu Tuhan maha segalanya. Mau dia mau jadi manusia bisa, mau dia mau jadi No. malaikat Pertanyaan bisa, saya itu terserah. kayaknya saya nggak bertanya Tuhan begitu itu. deh. Pertanyaan saya adalah Tuhan kamu itu manusia atau bukan? Saya nggak bertanya apakah dia bisa jadi manusia atau nggak. Coba pahami dulu pertanyaan saya. Tidak. Gimana Tuhan mau kami- diskusi? Tuhan kami itu tidak manusia. Bukan manusia, oke. Ya bukan. Oke. Bagaimana Karena pendapat Anda? menurut gini. Bentar dulu, saya belum minta penjelasan karenanya. Kan jawabannya udah Anda jawab tuh. Berarti udah clear jawabannya. Maka saya kasih kepada Anda, tolong tanggapi ayat ini. Pendapat Anda gimana? Ya. Coba. Maaf ya, saya agak pilek ya. Barusan habis minum es. Jadi agak Nggak pilek. apa-apa. Yang penting Marbun ini Kristen apa? Katolik atau Protestan? kalau saya itu Kristen ya, kalau saya nggak mengkolom-kolomkan Tidak punya denom. Kristen. Hah? Tidak punya denom. Nggak, saya Kristen. Saya pengikut Yesus saja. Berarti kamu tidak punya denom sama sekali. Saya Kristen. Oke, bentar ya. Aduh, HP aku rusak lagi, bentar. Ini Bang Husmai Kristen Sabar atau ya. Muslim? Bang Husmai, dibuka mic-nya Bang. Sambil saya sapa ya, teman-teman di tap-tap layar Coba juga kamu, ya, Bang. Coba apa, coba, Pak? Anda punya Bible nggak? Punya Bible nggak di sana? Punya. Coba. Coba buka 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Silakan. Oh, lagi Bible-nya di handphone. Kalau saya buka dari sini ketutup live-nya. Kalau gitu saya bantu baca ya. Iya, coba. Tadi bukan manusia ya menurut Anda ya. Nah, coba dipahami ayat ini terus dijelaskan. Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus ini yang menganggap Yesus manusia atau bukan? Menurut Anda di dalam ayat ini? Sebab Yesus datang sebagai manusia loh. Sebagai manusia. Ya udah, berarti dia manusia atau bukan? Berarti dia bukan gitu, Mbak. Bukan. Orang kalau datang sebagai berarti dia bisa berubah wujud kan dari yang sebelumnya menjadi manusia. Iya, dia datang sebagai manusia. Maka Iya. dia manusia atau bukan? Datang sebagai manusia. Tadi katanya bukan manusia, mana yang betul nih? Itu Mbak, kalau Mbaknya mau berargumen seperti Coba. Saya ingin mau lihat siapa antikristus di sini. argumennya ringan banget. Pandi, Yesus manusia bukan? Manusia. gini. Oke, Mbak. kamu bukan antikristus. Kak Vera, Yesus manusia bukan? Manusia dong. Oke, Sekarang bukan pertanyaan antikristus. Gini Miftah, pertanyaan. bentar dulu. Kita mau uji siapa antikristus di sini. Miftah, Yesus manusia bukan? Manusia. Mantap. Marbun, Yesus manusia bukan? Yesus Tuhan. Wah, Yang menjelma menjadi Antikristus. Antik- Antikristus. antikristus ini. Parah ini. Hah? Kok Ini antikristus? penyesat yang dikatakan Yesus ini. Kalian Loh, dalilnya begini bunyinya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Iya. yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. API Riau, Yesus datang ke dunia sebagai apa? Silakan. Manusia ini. Nggak, dengar. Mantap, bukan antikristus. dengar.
arti ayat itu yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia, bukan yang mengakui. Kok nama-nambahi kitab suci? Di mana di situ Tuhan? Kamu jangan nama-nambahi firman kitab suci mu lah. Mana coba? Mana di situ tertulis Tuhan? Nah, dunia orang nama-nambahi ini penyesat beneran nih, nama-nambahi. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Mana di sini Tuhan? Wah, nama-nambahi firman Tuhan nih antikristus, udahlah antikristus nama-nama. Kamu double loh sesatnya loh. Pertama kamu antikristus, kedua kamu nama-nambahi firman Tuhan. Jangan menambahi firman Tuhan. Kitab Ulangan itu tertulis begitu. Malah kamu nambah-nambahin. Mana ada kata Tuhan di situ? Ngeri kali loh kamu ini. Ini Mbak ya. Ini kita diskusikan, Mbaknya ngomong, Iya. saya ngomong gitu kan. Benar. Silakan kan? kamu yang ngomong dulu. Jadi itu tujuan ayat itu disampaikan bukan mau mengatakan Yesus itu manusia, bukan. Tujuan ayat itu disampaikan untuk mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Jangan kalian buat menjadi Kapan dia jadi Tuhan? Coba tunjukkan ada Tuhan bernama Yesus sebelum dia lahir. antikristus. Tahu arti antikristus nggak? Antikristus itu yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan, bukan tidak mengakui Yesus. Di mana tertulis? Apa? Mana tertulis yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah antikristus? Di mana tertulis itu? Itu tadi yang kau baca itu apa? Itu di situ manusia, bukan Tuhan. Ya ampun, kamu nama-namain kitab suci aja kamu ini. Loh, parah kamu ini. Loh, Yesus itu kan Tuhan bagi. Bang Marbun, entar dulu. Ini Kristen semua yang naik ya. Gini aja. Bang Marbun, sebentar, dikit aja dulu. Bang Yabes, Rudi, Kristen, Silparatu Kristen kan? Oke, Kristen semua ya. Bang Apirio izin gantian dulu sebentar ya. Kita siapkan satu kursi kosong. Ya, assalamualaikum. Nanti naik kembali bentar Bang. Oke, silakan Bang Marbun dilanjutkan Bang Marbun. Yang lain di mute dulu ya, jangan dulu ngomong biar nggak berisik. Silakan Bang Marbun dibuka mute-nya. Bang Marbun. Oke. Sekarang gini aja deh. Aku mau mbaknya ini coba yakinkan aku kalau Muhammad itu nabi. Oke, bukti kalau dia nabi adalah tidak ada satupun literasi yang membuktikan dia berdusta seperti Paulus dan Yesus. Maka Nabi Muhammad fix seorang nabi. Mbak tahu nggak artinya nabi itu apa? Nabi atau dari bahasa Ibrani-nya kata nevi, naba'a, an-naba adalah pembawa berita, di mana dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 nabi itu tidak mungkin berdusta karena firman Tuhan dia bawakan melalui lisannya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Ibrani nevi itu artinya secara etimologis adalah dipilih dari tempat mengalir dari tempat tinggi, itu secara etimologi. Tapi secara terminologi nevi menurut saya lagi jelasin kalau mau membantu. Tadi katanya tanya menurut Mbak nabi itu apa? Giliran dijelasin nggak butuh penjelasan, ngapain lu nanya? Kalau lu nggak butuh penjelasan gue ngapain lu nanya? Oh my god. Dijelasin dulu. Bertanya, kenapa? Saya ini bukan pembantumu. Saya tidak menjawab sesuai dengan keinginanmu. Saya menjawab dengan keilmuan saya. Karena dia membawa firman Tuhan dan dia menjadi suri tauladan buat umat Islam dan dia membawa Al-Quran sebagai firman Tuhan untuk panduan kehidupan manusia setelah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Mana sih? Sebutkan satu nubuat Muhammad kalau memang dia nabi. Coba. Oke, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Mazmur Mahmadim, ada. Barang siapa yang diberikan kitab kepadanya. Oh iya, Mazmur. Katanya suruh nunjukin nubuatan Nabi Muhammad. Ini gimana nih orang nih bertele-tele deh. Ini kok Saya masih nunjukin Taurat di kitab yang kalian klaim sebagai Taurat. Mana ada di Al-Quran nubuatan tentang Nabi Muhammad? PA, Al-Quran itu bukan kitab nubuatan. Ini gimana nih orang nih? kenapa kalian sebut? Tahu tadi tanya nubuatan, aku kasih nubuatan. Kalau dia bisa Apa sih ini? bernubuat. Berarti kau bilang mana? Oke, ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang Islam akan menguasai Spanyol terjadi, berarti betul. Dan akan dikalahkan orang. Loh, Aku pun bisa membilangkan apa sih itu. ini? Ini orang ini kenapa sih? Enggak, udah. Oke, kau tunjukkan nubuatanmu yang pernah terjadi, coba.
Gini, Ini orang nih apa sih nggak jelas. Fandi ini udah bilang naikin tuh orang yang sehat akalnya lah. Ini orang nggak ngerti dengan pertanyaannya sendiri loh. Kau bilang mana nubuatan tentang Nabi Muhammad tadi? Aku tunjukkan dalam kitabmu ada tertulis dalam kitab Yesaya bahwa apabila diberikan kitab itu kepada orang yang tidak bisa membaca, dia berkata, aku tidak bisa membaca. Itu adalah penglihatan. Siapa emangnya yang mengatakan begitu kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Satu. Kemudian dikatakan kedar. Aduh, ini kalian tuh bertanya, dikasih jawaban kok kalian yang menolak, bantah pakai antitesis, penjelasan para rabi. Ini kalian bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa, mau membantah saya pakai kebingungan kalian sendiri. Pakai data, saya kasih data. Jangan pakai Bible kalau udah bantah. Jangan pakai Bible dong, pakai kitabmu. Dengar ya, kitabmu itu adalah kitab yang diklaim sebagai kitab nubuatan buat Yesus, ya kan? Yang kalian tanyakan sesuai dengan paradigma kalian, saya harus gunakan paradigma kalian. Kenapa saya harus pakai bantah pakai Al-Quran? Emang kalian pikir Al-Quran itu adalah karangan manusia? Al-Quran itu kalam Allah yang tidak ada di dalamnya seperti kitab kalian, cerita-cerita yang dibuat oleh manusia. Saya bantah pakai kitab kalian karena kalian Kristen, kecuali kalian bukan Kristen. Kalau kalian Hindu, saya bantah pakai kitab kalian Veda. Lucu kalian ini. Kalian seolah-olah jijik dengan kitab kalian gitu loh. Kalian seolah-olah kitab kalian tuh kayak nggak bisa dijadikan sandaran kebenaran untuk kalian sendiri. Padahal kalian Kristen, kan lucu. Sudah. Saya ngomong lagi ya. Masa kau bilang saya jijik? Justru kamu yang jijik. Kok pakai kalau saya jijik nggak mungkin saya baca dong. Buktinya saya baca. Artinya saya nggak jijik. Kenapa kok nggak berani pakai referensi Bible? Jijik nggak? Muhammad di Bible. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Dalam Kejadian pasal 24. Saya belum jawab, kok kasihan. Nanti kalau saya salah baru bilang kasihan. Ini saya pun jawab nih. Ya kita baca ya. Nih, kita tunjukkan nubuatan tentang Nabi Muhammad, tentang Bani Kedar dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab yang kalian bilang Torah itu ya. Kalau ngomong tuh satu-satu, jadi jelas. Nah ini. Mari kita baca Yesaya pasal ke-42 teman-teman, nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar itu tinggal di mana? PA di Yerusalem, hantu. Kalian tuh kadang-kadang aneh deh, dikasih info, dikasih data, kalian tolak tanpa belajar dulu. Minimal kalian baca dulu kitab kalian. Di sini tertulis adalah perikopnya hamba Tuhan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum apa yang disampaikan Yesus kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Hanya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan hukum ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Nah, Nabi Muhammad itu meninggalnya sudah selesai mengajarkan hukum-hukum di muka bumi. Jangankan kalau kalian bilang ini Yesus, lucu. Yesus itu jangankan bumi, kampung halamannya aja nggak Kristen. Nabi Muhammad kampung halamannya semua mayoritas Islam. Artinya dia berhasil. Terus, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kalau kalian katakan Yesus kalian adalah terang untuk bangsa-bangsa, coba tunjukkan ajaran Yesus yang dijalankan oleh para bangsa-bangsa. Kalau ditanyakan Nabi Muhammad ajarannya dijalankan bangsa-bangsa, banyak. Buktinya Islam itu berkembang, seluruh bangsa mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kami bisa membuktikan bahwa sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Kalian umat Kristen hanya mengaku pengikut Yesus, padahal ajaran kalian itu bukan ajaran Yesus. Saya bisa buktikan itu. Artinya bukan kalian yang dimaksud. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk. Nah, pertama, Yesus kalian tidak meniadakan perbudakan. Nabi Muhammad meniadakan perbudakan. Sejak Nabi Muhammad itu ada, perbudakan dihapuskan dari hukum Islam. Karena pelan-pelan perbudakan itu dijadikan sebagai orang biasa. Tuhan kalian menghapuskan perbudakan? Nggak ada. Tunjukkan datanya kalau ada. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Di sini kan terjemahannya Tuhan, padahal bukan Tuhan. Karena kitab kalian tuh kitab ngambil dari Septuaginta dan juga teks Mesora. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang
yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuh, kalian saja menyembah kepada patung juga tuh sekali. Ada patung di tempat-tempat kalian. Mana ada orang Islam pakai patung, mana ada orang Yahudi pakai patung. Berarti ini bukan untuk kalian. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Dor. Sejak kapan itu Vatikan didiami Kedar? Sejak kapan itu Yerusalem didiami Kedar? Kedar itu anaknya Ismail, Nebayot, tinggalnya di Jazirah Arab. Nah, baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Yesus kalian berperang? Kapan Yesus kalian berperang? Nabi Muhammad berperang. Bentar dulu, saya belum selesai. Saya akan menjawab pertanyaan Bang Rudi. Nah, kalian mengatakan ini untuk Tuhan kalian. Coba tunjukkan sekali Tuhan kalian pernah berperang. Kalau ini dikatakan sebagai nubuatan, Nabi saya berperang. Ketika Nabi saya melakukan apapun itu artinya Tuhan yang melakukan, bukan berarti Tuhan menyamar jadi Nabi lalu dia mengerjakan. Enggak, sama seperti ini. Yang memberi rezeki kepada saya itu adalah Allah, tapi dia nggak perlu nyamar jadi bini laki saya gitu. Itu caranya Tuhan bekerja melalui utusan-utusannya. Itu paradigmanya. Nah, ia bertempik, bersorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Ada Tuhan kalian begini. Justru dia yang tertusuk oleh Hansip Romawi lalu pergi meningsoy lari ke pergi terbang tak terbang enggak tahu lah, terangkat tak terbang tak apa, mohon maaf nih kata-katanya aku nggak ngerti nih, apakah terbang, apakah terangkat atau bertransformasi atau apa, intinya dia katanya ke surga menurut penulis kitab kalian itu. Jadi kalau kalian tanya mana nubuatan tentang Nabi Muhammad, ini kita bisa bacakan, ini di tempat Kedar. Nah, sejak sekarang emang Kedar itu tempat pemujaan Yesus di sana, di Ka'bah itu, di Mekah itu. Yesus, nyanyian Yesus di situ dinyanyikan. Kalau memang itu adalah tempat Yesus, kapan terjadi? Sejak 1400 tahun lalu kapan terjadi itu? Ini yang disebut dengan fakta bahwa nyanyian terbaru itu datang dari Arab. Kata Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Karena memang kata Tuhan Bani Israel, nabi-nabi tidak lagi datang dari keturunan Israel. Nih. Sudah. Bentar, ini belum selesai. Anda bertanya, saya harus kepanjangan menjelaskan. dong. Ya kepanjangan lah, namanya saya mengajarkan. Enak aja nih. Uni bisa nggak saya bantah tentang yang tadi? Ya, Anda bantah, tapi nanti saya baca dulu. Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya ini bukan pembantu kalian, bukan budak kalian. Saya seorang mahasiswi. Ketika Anda bertanya, pertanyaan lebih pendek dari jawaban itu lumrah, karena saya yang menjelaskan. Saya tidak mungkin separuh-separuh menjelaskan. Nanti tanggung kentang. Saya kan tidak minta panjang-panjang. Oke, Uni menjelaskan. Saya bukan Itu untuk aja Anda, saya bukan budak Anda. Saya mau sedikit saya tambahkan dulu. Bukti kalau tidak ada lagi nabi dari Bani Israel itu ada dalam Ulangan pasal 34 nomor 10. Seperti Musa. Ingat Ulangan 18 mengatakan nabi akan diutus seperti Musa. Tapi di Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Maka Islam mengakui kebenaran ini kalau memang ini adalah firman Tuhan. Kami tidak palsu, kami tidak tipu-tipu. Kenapa? Isa putra Maryam bukan Bani Israel loh, karena nasab itu ke bapak. Dia nggak punya bapak. Dia dikatakan ibnu Maryam, bukan dikatakan Bani Israel. Dia nggak punya bapak. Yang namanya nasab itu ke bapak, hasil sperma bapaknya. Sementara tidak ada nabi setelah Musa dari Bani Israel lagi. Kenapa? Kenapa begitu? Karena orang-orang Israel ketika diutus nabi dari keturunan mereka, mereka kill satu-satu. Itu udah kacau semua itu. Kepanjangan. Semua itu yang kau Nabi bilang Musa itu masih ada kalau di kitab suci itu masih sampai di Meliaki. Utusan sampai di Meliaki. itu Uni. Baru selesai. Satu-satu dong, satu-satu dong yang ngomong. Boleh ya, Satu-satu, saya siapa bantah dulu? Yang tadi di kitab mana yang Ya, Rudi dulu bilang dong. Itu untuk Nabi Isa. Coba itu untuk siapa Muhammad, itu? ya? Ibu siapa? Ratu Pi. Iya, saya dulu? bantah Diam. ada. Saya jawab dulu itu jawabannya Uni itu. Ya ini ya. Ya saya sabar kasih dulu Ibu, sabar Ibu. data. Tadi data. Halo, sabar dulu, biar nanti saya omong dulu. Ini Apa ini kalian berdua aja nggak bisa sabar loh kalian sesama kalian aja saling baku hantam di sini di Komando Islam loh kalian Baik. nggak malu. Saya kasih kesempatan Bang Silparatu. Oke, silakan dulu. Silakan Silparatu duluan, silakan. Oh ya. Ini dalam Matius ya, Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan 21. Berbicara tentang Yesus hamba Tuhan seperti yang tadi Uni baca di kitab mana itu ya. Nah, itu dia Nggak tahu. bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk Yesus.
Ya, perikopnya Yesus Oke. sebagai hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia. Karena belum bisa karena kalau mereka berbicara tentang namanya, berarti misi dari apa yang sudah Allah Bapa buat berarti tidak akan pernah tercapai. Iya. Selanjutnya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, itu ayat itu yang tadi Hukum yang apa? udah bilang. Hukum apa yang diterapkan Yesus ke seluruh bangsa-bangsa? Hukum kasih, Bu. Ya, coba tunjukkan satu negara yang mengamalkan hukum kasih. Semua Satu negara. bangsa. Ibu, saya di Satu masyarakat negara yang menjalankan hukum Semua kasih, coba negara. tunjukin. Ya, satu Semua aja. negara. Negara apa? Negara apa? Semua negara. Satu negara mana? Mana coba? Negara mana yang menjalankan hukum kasih? Mana negara setiap yang negara, apabila ada ini- musuh dikasihi? Mana coba Ini tunjukin? di setiap Ada Iran, negara. Iran. Aduh, yang ini jahat. orang nih. Ini Aduh, macet. Ibu, Ditanya. pertanyaannya. Kalau itu Yesus bukan menerap, hitungan. saya Yesus tanya. menjalankan hukum Itu kasih itu itu bukan jangan hanya bisa untuk jadi di hitungan, satu itu nanti tempat, salah. tapi di semua Satu-satu tempat. dong. Kalian berdua ngomong tuh telinga saya ini bingung dengarnya. Kuping saya saut menyaut dengar kalian ini. Yang mana yang mau ngomong dulu satu-satu? Yang betul lah. Saya Oke, kembalikan saya ngomong ya. dulu ya. Saya ngomong ya. Aduh, kalian rapat dulu kalian, konsili dulu kalian bertiga. Siapa yang lebih dulu bicara? Ya, Ibu Biar saya kan fokus. tadi kan dia sudah baca ayat Yesaya. Saya belum menanggapi ibu ini. Saya kan tanya ketika Oh, ibu ini tanggapi dulu, silakan. bahwa itu merujuk Itu kepada Yesaya Yesus. merujuk ke Muhammad atau? Aduh, Oh, iya. Bang Rudi, Anda cerewet sekali loh. Saya dengan Silpa loh, dia udah perempuan loh. Jangan dibantu lagi, ya. Kecuali Anda nanti. Kitab Yesaya yang saya baca tadi itu adalah Tidak, saya kata teman. Saya kata teman. Bisa nggak mute dulu? Sorry, Bisa Uni. nggak mute dulu? Mute dulu, Pak Bisa Rudi. nggak mute dulu? Bisa ya? Nah, kita baca kembali ya, teman-teman ya. Perhatikan ya. Saya adalah orang yang sangat-sangat tidak suka sebenarnya membaca karena kalian menantang saya tadi. Tunjukkan mana nubuatan tentang Muhammad. Kan itu permintaan kalian. Metode orang Kristen dalam kitab Matius mencomot-comot kitab orang lain itu saya lakukan. Kalau hanya untuk sekedar menunjukkan Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat, saya mampu seperti parameter kalian. Apa itu cocomotologi? Walaupun saya sendiri tidak percaya bahwa kitab yang kalian pegang ini adalah kitab suci. Saya menggunakan parameter kalian. Apa itu cocomotologi? Cocokologi, ya. Maka kalau kita cocok-cocokkan lebih cocok Nabi Muhammad. Contoh, Ulangan 18:18. Kita ke Ulangan 18:18 dulu. Ya, dengar. Sabar dulu, nanti kita ke Yesaya, jangan tertawa dulu. Nanti Anda bantah, kita diskusikan dua arah kan. Ingat ya, ini yang kita bicarakan ini kitab orang Yahudi, bukan kitab kalian. Mohon maaf, ini kalian klaim sebagai kitab kalian. Kalian terjemahkan Ya iya. kan kita keturunan Tapi kitab ini sekarang Uni saya. Kita kan siapa turunan Anda? sekarang. Keturunan Yahudi dari mana? Keturunan Yahudi. Ibu, kalau mau bicara tentang turunan tuh buat kepala sakit, turunan semua orang. Baik itu Makanya jangan mengklaim. Jangan mengklaim, dari Kakak. Adam dan Enggak, Hawa, Uni, Ibu. Oh, kalau dari Adam iya. Kasih. Saya tidak mengklaim, saya aduh. Adam dan Hawa, Bu. Saya bilang ini Gitu aja, Bu. turunan Yahudi yang saya tanya. Gitu Anda aja. dengar dulu. Apa sih kakak ini? Kakak, signalnya benerin dulu loh. Double tuh, di mute dulu. Ya, saya ulangi Manusia ya. itu berkembang karena dari daftar keturunan. Manusia itu berkembang dari daftar keturunan. Apa sih kak? Nggak ngerti loh. Kakak ngomong apa coba? Saya nggak bahas keturunan di sini. Coba kakak pelan-pelan dengarkanlah dulu. Jangan langsung membantah tanpa berpikir dulu. Dengarkan dulu omongan saya. Kan kakak mengatakan bahwa itu untuk Yesus. Sejak kapan Kristen ada di tempat perumahan Kedar?
Itu kan ayat itu kan panjang itu ke bawah itu. Terus hukum-hukum, sabar dulu, hukum-hukum. Aduh, diam dulu. Kan Anda bilang tadi Yesus menerapkan hukum-hukum di seluruh bangsa. Mana satu bangsa atau satu negara yang menerapkan hukum Yesus? Tunjukkan daerahnya. Yerusalem, kampung halamannya aja nggak pakai hukum Ya, kasih itu kok. Israel itu kan hukum Yesus dia pakai itu. Mana? Membunuh anak-anak di Palestina itu hukum Yesus itu. Kapan Israel diserang duluan? Saya nggak bicara Israel diserang duluan. Saya bicara Iya, sejak kapan orang Israel dia menerapkan melakukan hukum Yesus. arogansi? Dia pengumuman Sejak kapan dulu, Israel itu ada? kasihnya dia. Dia Ini kok ngomong dia tentang umumkan Israel dulu, duluan nih pasal apa wilayah. sih Itu ini? bentuk kasih. Ini kok ngomong, oh Israel berarti itu, Amerika dia berarti begitu. menyerang, oh ya menyerang dan Iya, menjajah itu bentuk kasih. Tidak ada bangsa-bangsa yang begitu. Coba Berarti lihat itu menyerang di dan dalam menjajah itu bentuk serangan kasih aja. ya. Ini apa ini orang Tidak ada nyambung? warning. Jadi itu Apa kasih. yang Jadi kau dia bilang beri ini? warning dulu. Kamu sembunyi di mana? Kosongkan daerah Apa yang ini. kau bilang saya gini bom. Pak Rudi? Kok Itu. malah istri Will pula? Kau siapa pengamat politik? Kau tahu emangnya? Ini orang nggak jelas deh. Saya tanya, di mana negara yang menerapkan hukum kasih Yesus sesuai dengan nubuatan yang dibacakan Kak Silpa? Itu harus pembuktian. Kalau Nabi Muhammad jelas banyak negara yang menerapkan hukumnya Nabi Muhammad. Contoh, menerapkan hukuman kepada pelaku kejahatan itu hukum dari Nabi Muhammad SAW loh. Menghilangkan perbudakan itu hukum dari Nabi Muhammad SAW loh. Seluruh bangsa menggunakan hukum itu baik sadar ataupun tidak sadar. Ada di Al-Quran, ada di hadis. Pernikahan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kristen bawa nggak pernikahan? Mana data-datanya? Hah? Nah, itu satu. Kalau kita lihat gagal Yesus yang Anda maksud itu sebagai nubuatan dari Yesaya atau Ulangan 18, mari kita identifikasi bersama-sama, pakai akal, jangan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin nggak usah ikut ya. Ulangan 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ingat, seperti Musa. Aku akan menaruh firman Musa dari mana? Aku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada, apa pula Musa yang kau tanya? Dari mana? Dari bapaknya lah. Ya dari mana Musanya? Apa urusannya hubungannya pertanyaan dengan itu? Muhammad? Si Musa itu dari Lewi. Kok dari Nabi Muhammad? Nabi Musa ini orang. Kenapa orang Kristen ini begini diskusinya semua nggak nyambung? Gini loh, ini santai Kita aja, lagi santai bicara aja. nubuatan kok. Santai aja. Bukan santai. Begini, Saya begini. ini sedang bicara dengan Silpa. Kau masukmu nggak udahlah salah. Keras pula lagi suaranya. Musa dari mana? Apa kaitannya dengan Ulangan 18? Loh, Hei. itu kan Saya lagi menceritakan. yang Uni baca itu kan apa tadi dibilang? Apa? Kau aja nggak tahu yang gue baca. Loh, bukan nggak tahu, saya mau memastikan ulang. Itu Apa kan coba yang saya baca? Itu kan dikatakan seperti dari Iya, yang kaum- saya baca apa? seperti dari kaum Musa. Yang saya kan? baca apa? Yang saya baca apa? Loh, itu yang dalam kitab Yesaya. Yang saya kok kitabnya saya Ulangan 18 ini orang gimana sih ini? Apa dia? Makanya biar kau nggak salah, dengarkan orang menjelaskan dulu dan kau tenang dulu. Nanti kalau udah ngerti kau udah poinnya baru kau sanggah aku. Ini belum selesai udah kau sanggah. Kayak mana kau mau ngerti? Antara Yesaya dan Ulangan pun kau tidak bisa bedakan toh. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Sejak kapan kaum di situ? Makanya kalian itu jangan terburu-buru menjawab. Udahlah, salah kencang pula suaranya. Giliran dibenarkan marah, nangis, mencret. Mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Pertanyaannya, mana bukti kalau Musa sama dengan Yesus? Musa menikah, Yesusmu tidak. Musa kau bilang Tuhan, Yesus kau bilang Tuhan. Musa tidak pernah mengaku Tuhan. Musa itu nabi. Yesus kalian tidak katakan hanya nabi tapi juga Tuhan. Musa itu berperang, Yesus tidak pernah berperang. Musa punya pasukan, punya jemaat, punya kaum. Yesusmu 12 orang muridnya aja berkhianat. Mana sama? Tapi kalau Musa disamakan dengan Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad berperang sama seperti Musa. Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan sama seperti Musa. Nabi Muhammad menikah sama seperti Musa. Nabi Muhammad melawan para penjajah, para petinggi-petinggi sama seperti Musa. Punya anak sama seperti Musa. Baru dikatakan sama. Ada 10 kesamaan, secuil pun tidak ada yang sama antara Yesus dengan Musa. Dari mana kalian katakan bahwa ini adalah merujuk kepada Musa? Kakakku Silpa.
Begitu. Gini ya Bu ya, kalau pribadi Allah melakukan, maksudnya membuat pribadi Yesus seperti yang lain, maka hal itu pasti akan dibantah oleh manusia. Dia membuat Yesus tuh berbeda dari yang lain agar tidak dibantah. Kalau oleh begitu nggak sama manusia. seperti Musa. Ya sudah, Anda validasi apa yang saya sampaikan. Berarti Anda membenarkan bahwa Yesus tidak sama dengan Musa. Anda bilang tadi barusan kan, Yesus Iya, dibuat berarti tidak sama berbeda. dengan Musa. Ya Dia tidak sudah, sama, dia tidak berarti sama. tidak, nubuatan itu bukan kepada Yesus. Sudah gagal Anda. Makasih sudah. Ibu, nubuatan itu dikasih tahu kepada mereka untuk disampaikan bahwa itu akan terjadi. Ini Bu. mengais-ngais ayat Alkitab. Ini namanya mengais Alkitab demi kebenaran. Seperti gini ya, Quran. Ibu ya, Salah. Ibu ya. Kalau ada orang, contoh seperti ini, Bu ya. Ya mungkin seperti indera keenam. Orang bisa prediksi tentang segala sesuatu. Ya, bicara tentang di luar dari konteks kebenaran lah. Orang bisa prediksi tentang segala sesuatu. Berarti orang berbicara tentang pribadi seseorang yang akan datang, Ibu. Seperti itu. Kalau Ibu berbicara kan, kalau sudah di Yesaya sama tadi ulangan yang Ibu baca kan, saya sudah kasih dalilnya yang di Yohanes berbicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Apa sih Kak? Nggak ngerti aku. Kakak ngomong apa? Tadi kan Ibu gini, tadi kan saya sudah baca, tadi kan Ibu sudah baca di ulangan, saya sudah kasih yang di Matius bicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Ya udah, saya Jadi percaya bilang dia hamba Tuhan. Yesus itu dijuluki dengan julukan yang banyak, Ibu ya. Dia sebagai Immanuel. Artinya Allah beserta Kapan dia dipanggil kita. Immanuel? Aduh, ini ngadi-ngadi nih. Waduh, nih fitnah nih. Coba tunjukkan dari ayat kitab Kejadian sampai Wahyu dia pernah dipanggil Immanuel dong. Apa Oh, aja. sebentar ya. Ya, tunjukin. Oke, sebentar. Ada-ada aja sih kakak ini. Masa Yesus pernah dipanggil Immanuel sama siapa? Nah, pemberitaan tentang dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 di perikopnya Yesaya 7 tentang 14 pemberitaan ada itu. tentang Immanuel. Nih, Di kitab Yesaya itu nubuatan akan ada anak bernama Immanuel. Pertanyaannya kapan Yesus dipanggil Immanuel supaya genap Matius 1 ayat penubuatan 23. itu. Matius Coba 1 ayat bacakan Matius 23. 1, bacakan. oke Matius ya, Matius 1 ayat 3 sebentar. 23 itu. Oh, 23. Sebentar. Makanya jangan mengais Alkitab demi eksistensi Al-Quran itu salah. Kalian yang memalukan. Kalian mengambil kitab Yahudi lalu kalian bilang itu untuk Yesus. No, Mana no, ada no. orang Yahudi mengakui? No. Yesus itu Coba dari tunjukin Yahudi. satu orang Yahudi yang mengatakan Ini Yahudi, Yesus itu dari Yahudi. Yesus yang orang Yahudi. Kau yang mengimani kitab itu katanya dari Bukan. orang Yahudi. Coba tunjukkan di kitab Yesus Yesaya mana yang itu diakui oleh orang Yahudi kalau kitab. hukum Iya Bu, Taurat. sebentar Bu. Apa ini sih? Injil Matius Ini ngomong apa sih? Matius pasal Ini orang 1 ngomong apa? ayat yang keberapa Ibu ya? Sebentar ya. Ya guys, Silpa cari dulu ayatnya, jangan bicara dulu. Iya, Ya bes. ini sudah dapat di ayat 23. Ya nanti dulu Sesungguh- kalau udah ayat. Gimana? Ini kelahiran Yesus ya. Ini Iya, ayat berapa? 23 Matius ya. berapa? Dia dipanggil Immanuel? Matius berapa? 1 Injil Matius 23. pasal 1 ayat 23. Ya bes, Ibu. kau sabarlah. Ini orang Injil Matius pasal 1 ayat 23. 23. Ayo kau Iya. bacakan kakakku. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ayo dah, yang kapan berarti Maria memberi nama Immanuel? Coba. Allah Di mana Maria memberi? menyertai kita. Iya, di mana Maria memberi nama anaknya Immanuel? Nah, Coba. Ayatnya di mana? Sebentar Ibu jangan giniin ke lain lagi, tapi kan mengarah ke kayak dia tadi di Ini Yesaya. kan mengutip, ini kan si Matius mengutip nubuatan kitab Yesaya kan Injil tadi. Matius mengutip seperti kan. Iya, di mana Ibu. di mana pembuktiannya Kan tadi kalau saya Yesus sudah pernah dipanggil berbicara. Immanuel? Tadi kan saya kan sudah berbicara tentang ini ngerti kan orang ini ya. Yesaya pasal itu tentang pemberitaan Dengar ya, tentang Immanuel. ini saya tahu. Iya, itu kan klaim kalian. Kalian bilang bahwa si Immanuel itu kan Yesus. Bukan benar? klaim, itu nubuatan kitab Aduh, Yesaya. diam dong ya, Bes. Saya lagi ngomong sama Silpa. Ini kayak cewek nih orang. Nih gantian nanti. Silpa mau gantian nggak dengan Yebes? Saya mau ngomong sama Yebes, boleh nggak? Kamu diam dulu, Silpa. Bisa Ya, nggak? boleh, silakan, Atau boleh. Oke, diam ya, Silpa ya. Ya, Bes, buka mic-mu sama kamu saya sekarang. Ya, Bes, kau tahu tidak? Kitab Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Di situ tertulis akan ada Justru kita harus clearkan ini masalahnya nih. Gini Yuni ya.
Tadi Uni kan bilang itu untuk Muhammad dalam kitab Yesaya. Itu udah dikasih Aduh, yang mana yang untuk Nabi Muhammad? Ulangan 18 sama Yesaya yang kumaksudkan itu Bani Kedar. Jangan, itu sudah selesai karena sudah dibenarkan sama Silpa bahwa Yesus itu dijadikan berbeda dengan Musa. Silpa saja sudah selesai, kok kau pula mengangkat itu? Adakah bukti-buktinya? Bisa kau bantah kata-kataku tadi? Soal Immanuel tadi, Ini itu kita kan ke berarti- Immanuel. Nah, kau ngerti nggak ayat apa yang fik ini? Ayat apa yang dibaca sama si Silpa tadi coba? kita ya, Surat apa yang dibahas? Kalau kau nggak tahu, kau diam, pertama kan biarkan Silpa Yesaya, yang diskusi kemudian sama aku. Loh, saya yang ucapkan Yesaya kitab itu berapa tadi, yang dibaca? Yesaya sama Matius loh. Coba diam dulu, diam dulu, tenangkan jiwamu. Kau tunjukkan ayat mana yang dibaca sama Kak Silpa. Biar kami tahu kau itu menyimak nggak diskusinya. Biar kita diskusi di sini santai. Aku tuh keras karena kalian itu bertele-tele. Ini aku sama Kak Silpa kau potong, nggak ada adab. Kak Silpa sama saya lagi dua arah. Ya, kau kalau mau membantah Ya, saya kalau- bawa data. Kalau mau aduh, emang ini orang punya Roh Kudus banget ini orang emang. Ya, Bes. Kak Silpa sudah sabar, dia sudah mute. Kau dikasih kesempatan sama Kak Silpa. Kau tahu tidak ayat yang dibaca Kak Silpa? Silakan. Ayat berapa? Dalam kitab Yesaya tadi loh, kitab Yesaya tadi kan tentang Iya, Immanuel. kitab berapa? Bentar, Biar kami tahu kalau kau menyimak. ya pasti menyimak lah. Ya berapa? Ayat berapa? Ya saya cuman berapa? ruangan ini kan nggak ngasih orang bebas bicara, mau yang Bukan nggak ngasih, ini Kak Silpa lagi ngomong sama aku, kau potong-potong, itu mengganggu saya dengan Kak Silpa. Saya Kak bukan Silpa ini memotong, bawa data. saya melengkapi. Kau minta izin nggak sama Silpa untuk melengkapi? Ya nggak mesti izin. Masa harus izin? Haruslah, enak aja. Haruslah, kau nggak punya aturan hidupmu, enak aja. Itu bukan harus diaturkan. gini, menghargai Kak Silpa kau. Sama seperti Bang ngambil Yabes. kitab suci orang. Pastinya aja ini. Bang Yabes jangan ngomong dulu. Kasih dua Uniriva sama Silva Hatuha. Gimana? Anda diam dulu. Tapi saya butuh dua Kristen ya, teman-teman Kristen, kalau mau naik typing dulu. Bang, aku Kristen Bang, biar aku naikkan dua orang Kristen. Silakan typing dulu. Oh iya Bang Jibril, sorry. Ini akun baru, sorry Bang Jibril. Lanjut Oni. Saya jadikan Bang Jibril. Nah, gini. Silpa tadi mengatakan sudah clear bahwa Yesus itu dijadikan berbeda dengan Musa. Maka fix. Yesaya tadi itu Yesus adalah hamba. Itu lalu Silpa mengajak, oh dia Immanuel. Nanti kita bahas Immanuel. Kita bahas ulangan 18-18. Saya suka nih kalau ada Kristen yang jujur bahwa ulangan 18-18 itu bukan kepada Yesus karena dia berbeda dengan Musa. Maka kalau seandainya kalian suruh saya cocokmologi seperti kalian umat Kristen, saya mampu lebih mencocokkan lagi antara Nabi Muhammad sebagai yang ada di dalam kitab yang kalian anggap Taurat itu. Tapi maaf, bagi kami itu tidak penting. Kami hanya menghadapi cocot kalian aja. Kalau seandainya kalian tidak menuntut, kami tidak butuh kitab karangan manusia yang kalian pegang itu sebagai bentuk nubuatan dari Nabi kami. Nggak butuh kami. Karena kami mampu membuktikan kebenaran Al-Quran tanpa kitab kalian. Jadi nggak usah framing-framing kau di sini ya Bang Yabes ya. Nah, aku di sini berdiskusi, mengkomparasi apple to apple atas permintaan kalian. Kan itu permintaan kalian tadi. Mana nubuatan dalam kitab itu? Kan saya mencoba membuktikan. Nah, setelah selesai clear ulangan 18-18, kita masuk ke Yesaya pasal 7-14. Tadi kutanya kau tahu nggak ayatnya? Kau nggak tahu. Makanya dengarkan kami diskusi dulu berdua. Diam dulu. Dari tadi kau kutanya nggak kau jawab. Yesaya aja kata kau. Makanya kau dengarkan dulu. Nggak sabaran sih. Nah, Kak Silpa buka mic-nya, kita hatuha aja. Silakan. Kak Silpa Ratu. Ya. Oke. Kita fokus di Yesaya 7:14 ya, Kak. Kakak silakan dibuka di kitab Kakak yang versi cetak. Oke. Mari kita baca. Yesaya ini adalah salah satu nabi yang dianggap oleh orang Yahudi. Anda sepakat nggak itu? Iya. Saya sepakat, Ibu. Oke. Kita baca ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang menamakan anak laki-laki ini dengan Immanuel di ayat ini? Saya kan Anda telaah dulu, saya ulangi ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang akan menamakan Immanuel kepada anak itu? Silakan dijawab.
Maria, Menurut ayat Maria ini. sendiri akan Maria sendiri tapi dikasih tahu oleh malaikat untuk anaknya dikasih nama seperti itu. Malaikat Jibril, kalau nggak salah. Mantap. Iya. Mantap. Berarti oke. Berarti sepakat nggak Anda bahwa Yesaya mengatakan nanti ketika anak itu lahir mamanya akan kasih nama dia Immanuel, betul? Iya. Benar Ibu, sesuai dengan yang Nah, dikasih. Iya. maka penggenapannya, ya, Ya. maka tolong tunjukkan penggenapannya. Kapan Maria, di mana, di ayat berapa Maria memberi nama anaknya dengan Immanuel? Silakan ditunjukkan Bentar Bu penggenapannya. ya. Ya, Oh iya, kembali saya baca lagi ya sebentar ya Ibu ya. boleh, Baca boleh. dari atas ya Bu ya. Saya baca kelahiran Yesus Kristus dari Injil Matius. Perikopnya tentang Iya. kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah Iya. seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena pada waktu itu saya hanya ini, karena kalau pada waktu itu orang hamil di luar pernikahan maka dianggap sesuatu hal yang tidak bagus oleh orang Israel. Kalau tidak salah, Iya. kalau pada waktu itu kalau ketahuan hamil itu bisa dilempar dengan batu sampai mati kalau tidak salah. Betul. Saya lanjut ya Bu ya. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam suatu mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, karena dia dari keturunan Daud ya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini perkataan daripada ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini ada perkataan daripada malaikat Jibril. Ya, yang disuruh oleh Allah untuk datang berbicara kepada Yusuf dalam mimpi. Iya. Terus? Ia Apa akan dikasih melahirkan nama seorang Immanuel? anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Betul. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Malaikat kembali ngasih tahu, membuka kembali pikiran Yusuf tentang ayat ini. Iya. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Loh, kok Yesus? Immanuelnya kapan dikasih nama? Ibu, Kan katanya. kan sebutan untuk Katanya Yesus Immanuel. kan tadi ibu Kakak. tadi di sini ibu, yang tadi kan di sini. Nih, sesungguhnya Kakak, anak itu aku akan tuh gemes sama menangkan kakak dan loh. Aku rasanya pengen bikinin alis buat kakak. Kan aku tanya tadi di mana Maria kasih nama anaknya Immanuel, kakak. Ini yang di ayat yang keberapa nih? Yang ayat yang Mana? ke-23. Sesungguhnya Yang mana? anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tapi ini perkataan daripada malaikat Lukas. Iya, tapi dikasih nama Immanuelnya di mana, kakak? Sayang cantik. Sebentar ya Bu ya. Makasih Bang Jibril, aku udah dibilang cantik. Ih, kakak mah lucu. Aku pakai parfum dulu ya. Kakak udah makan? Sudah. Sudah, kakak pasti cantik banget. Soalnya kakak kan ngaku anak Tuhan. Hidung aku gatel. Bentar aku bersihin dulu.
Sebentar, Bu. Oh, ya ampun. Oten-oten di bawah kena ludah aku ya. Maaf ya. Tep-tep layar. Kita sambil naikkan Kristen yang lain lah Uni ya. Oke, boleh. Kayaknya nggak boleh minum es deh. Kak Silpa udah berapa lama jadi Kristen Kak? Dari lahir ya Kak? Iya, saya dari lahir. Kakak Kristennya apa? Saya Kristennya Kristen Protestan. Oh Protestan Kakak. Oh berarti Kakak pengikut Martin Luther. Iya. Iya. Bapakku Katolik, mamaku Kristen Bapak Kakak Protestan. tuh. Oh. Kakak apa denomnya? Kakak Tritunggal atau Oneness? Saya Tritunggal. Oh Tritunggal. Bukan Tritunggal ala Mikana kan? Kakak satu denom sama Mikana nggak? Ibu saya nggak terlalu tahu banyak, soalnya saya nggak terlalu banyak saya lebih fokus. Kakak umur berapa sih Kak? Kakak sama kayak aku ya 27. Oh, lebih muda dari saya. Oh kakak berapa umurnya? Saya 40. Aku 27 Kak. Itu masa produktif sih, tidurnya 10 tahun. Produktifnya 27 tahun. Oke, saya sudah dapat ayatnya, Bu ya. Oh, sudah, silakan kakakku yang cantik. Oke. 74 enggak? Ya Bes diem lu. Ya Bes lu Kristen apa? Katolik? Dalam Protestan? Injil Lukas Protestan. Itu kan enak ya Bes. Kalau kayak gitu kan enak ngobrolnya. Izin. Pak Pendeta makanan rohani, silakan naik Pak Pendeta. Pak Pendeta silakan kirim permintaan. Lanjut. Injil sebenarnya Bu, saya tidak terlalu lama ya, soalnya saya lagi mau. Makanya ada kakak yang kalau saya ada kerjakan. handphone satu lagi biar kakak enak tuh kakak punya aplikasi Bible kayak aku nih supaya cepet nyarinya kakak klik aja Immanuel, ada nggak kata Immanuel gitu kan? Misalnya gini nah nih kata Immanuel di mana? Oh cuman satu di Kitab Perjanjian Baru, nggak ada lagi di tempat lain. Jadi kakak mau cari sampai 1500 tahun pun nggak akan ketemu karena emang nggak pernah ada Maria kasih nama anaknya Immanuel Kak gitu. Itu ku bantu ya. Oke. Boleh ya? Yaudah Ya, sih saya Bes baca yang ya. bantuin. Ya. Saya baca dari pertama sampai terakhir ya. Boleh, Nggak apa-apa kan? silakan. Oke. Aku diem. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan selesai. Sampai 38. Iya. Di bawah perikop pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikurniai Tuhan. Hai engkau yang dikurniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengerniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata mereka pada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanak saudaramu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya mungkin cuma hanya itu saja Uni yang mungkin saya bacakan. Iya Kak. Ya. Terus Immanuelnya di mana? Kakak udah makan? Kakak udah makan Tadi kan siang? Immanuel kan yang di Injil Matius, di Injil Matius. Katanya itu kan kutipan dari Yesaya tuh. Terus Maria kasih nama anaknya Immanuel tuh di ayat berapa? Sebentar ya. Saya mau bilang deh Uni bahwa sebutan itu untuk Yesus itu tidak cuma satu nih. Ya, dia sebagai sebagai penasihat yang ajaib, dia sebagai Immanuel, dia sebagai Yesus. Banyak bilang dia sebagai Immanuel sekali siapa? julukan. Kalau saya sebentar Uni, saya ini belum saya belum terlalu paham tentang mungkin saya sudah belajar tentang kitab suci ya, tapi kalau untuk saya mungkin sama Uni mungkin Uni lebih mungkin terlalu banyak belajar karena Uni sudah belajar tentang kitab suci, jadi saya sudah pasti Uni sudah tahu karena saya lihat Uni kan pegang Alkitab, jadi Uni tahu. Saya ujiannya gitu banget nih. Bagi saya sama Uni pintar karena Uni kayak seperti gimana ya, kayak ilmuwan. Jadi mau mengkaji tentang apa yang ada seperti itu. Kalau mungkin saya belum saya nggak terlalu seperti Uni sih, tapi ya sedikit-sedikit saya bisa, maksudnya artinya sesuatu yang dikasih sama orang kalau salah saya bisa kasih bantah dalilnya seperti ini, firmannya seperti ini, seperti itu. Kalau ada kakak di sini aku peluk kakak, aku cium pipi kak. Gitu. Tim kudus kita. Aku sayang banget sama kakak. Gini ya, saya juga heran ya. Kalau saya kalau tidak salah firmannya itu maaf ya kalau saya bicara seperti ini ya. Karena kalau mau berbicara tentang faktor keturunan, ya faktor keturunan adanya Abraham punya dua anak, yang satu Ismail, yang satu Ishak itu dari anak yang istri sah. Ya, yang sebenarnya anak-anaknya banyak Ibrahim itu, cuman yang terdeteksi terdokumentasi itu cuma Ishak dan Ismail. Iya, dia juga dari kalau tidak salah dari ada juga dari perempuan lain, tetapi mereka tidak terlalu dibicarakan karena yang lebih fokusnya pada wajar sih Kak. Yang sering disebut itu cuman Ishak, wajar sih, karena kan penulis kitab itu kan orang Yahudi, ya wajar lah mereka cuman lebih menyondongkan keturunan mereka. Ngapain mereka bahas keturunan orang lain yang adalah saudaranya? Tapi kalau di ayat yang kalau pada waktu-waktu zaman Abraham, waktu namanya kan kita sebagai istri sah pasti nggak mau lah kalau seandainya Hagar itu istri sah tahu. Emang ibu mau mengakui Abraham itu berzina sama Hagar? Dengar dulu ibu, maksudnya gini ibu ya, contoh ya, saya juga belum tapi contoh kalau ibu ya menikah terus punya madu, pasti kan ibu nggak terlalu suka sama madunya kan, tetapi iya sih Sarahnya nggak suka sama Hagar, tapi kan yang kasih Hagar jadi istrinya Abraham kan Sarah. Kok jadi benar. Hagar yang sebentar dulu ibu, saya bicara dulu. Pada waktu Sarah berbicara kepada Abraham untuk menyuruh atau mengusir, ya kata contohnya mengusir Hagar untuk pergi dari tempat itu. Terus pada waktu Abraham mempertimbangkan maksud itu, Allah datang kepada Abraham dan mengiyakan seperti perkataan daripada Sarah, tetapi Allah berkata kepada Abraham bahwa bangsa itu pun aku akan membuat dia sebagai suatu bangsa yang besar. Betul. Kalau tidak salah sih, saya lagi nyari-nyari ayatnya. Dia juga akan aku jadikan sebagai suatu bangsa yang besar, kalau tidak salah. Jadi kalau buat saya ya, kalau bicara tentang kedua ini tidak ini. Saya saja belajar banyak tentang Muhammad. Saya belajar tentang dia. Saya juga
Saya juga suka tentang apa cara-cara dia berdakwah dan sebagainya. Kalau tidak salah pada waktu Nabi Muhammad datang itu dia juga berperang melawan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau tidak salah pada waktu ibu kandungnya ya, kalau tidak salah pada waktu sakit kan berhala-berhala ditaruh di atas tubuhnya. Jadi waktu itu dia suruh untuk angkat semua berhala-berhala. Dia cuma hanya berdoa saja, menyebut nama kata Allah untuk penyembuhan daripada ibunya. Kalau tidak salah sih, soalnya saya banyak juga belajar juga sih. Bagus. Jadi, tapi ibu punya PR ya. Ibu punya PR. Sebentar, PR-nya Bu. adalah Dengar dulu. Oke, ya. udah ya. Saya mute ya. Sebentar, ini yang terakhir kali saya bicara. Dari angkatan ke angkatan akan Tuhan pakai orang-orang untuk mengajarkan tentang kebenaran sesuai apa yang sudah ada yang sudah kita pegang. Artinya berbicara kepada orang anak-anak kita yang baru, turunan-turunan kita yang baru, yang belum mengerti tentang kebenaran itu disampaikan sesuai dengan firman yang sudah tertulis, yang sudah berlaku, baik itu daripada Al-Quran, baik itu daripada Alkitab. Sehingga turunan-turunan berikut itu mengerti tentang Allah yang hidup, mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya, tidak keluar daripada konteks-konteks penyembahan berhala, sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Seperti itu. Mungkin itu Udah. saja yang saya sampaikan ya Uni ya. Oke. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang salah atau mungkin ini saya minta maaf. Saya juga akan mau melanjutkan pekerjaan saya ya Uni ya. Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Silpa sudah mau berdiskusi dengan saya. Kedua, mohon maaf kalau seandainya diskusi kita ini membuat umat Kristen gak nyaman. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran itu tidak memikirkan perasaan. Kalau kita memikirkan perasaan di ruang publik untuk menyampaikan kebenaran, artinya kita sedang tidak mau membantu saudara kita untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu ketika hadir menyampaikan kebenaran, dia tidak memikirkan perasaan orang Farisi dan Saduki. Ya, karena bagi dia menyampaikan kebenaran itu adalah sebuah perintah dari Allah Bapa. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan kebenaran di Jazirah Arab, tidak memikirkan perasaan petinggi-petinggi Quraisy pada waktu itu. Iya benar Ibu. Iya benar. Artinya bukan masalah baik atau buruk, tapi masalah benar atau salah. Ini juga berlaku di mata hukum. Maka ketika kita membahas tadi tentang cocokmologi nubuatan, saya mampu lebih mencocokmologikan lagi, dan bahkan itu sangat cocok sekali dengan Nabi saya kalau metodenya menggunakan paradigma dari umat Kristiani. Masalahnya itu tidak menjadi kewajiban bagi saya mencocok-cocokkannya, sebagaimana umat Kristen percaya kitab Matius mengutip nubuatan-nubuatan lalu mengklaim bahwa itu untuk Yesus. Tidak apa-apa sih kalian masih di tataran klaim, tapi ketika kalian bicara itu di gereja, mungkin umat atau jemaat kalian akan bilang iya kami percaya. Itu namanya doktrin. Apa arti doktrin? Doktrin adalah konsep di mana seseorang percaya kepada sesuatu tanpa perlu diselidiki lagi. Ya, itu. Nah, tetapi kami umat Islam, ketika kami diberikan doktrin, pada waktu itu kami langsung diberikan pembuktiannya. Makanya ketika nabi-nabi itu hadir, dia tidak bisakah dikatakan mendoktrin. Kenapa? Nabi-nabi itu membawa mukjizat. Itulah bukti bahwa mereka tidak mendoktrin. Mereka mengklaim lalu membuktikan pada masa nabi-nabi itu hidup. Tapi karena kita tidak akan berpisah dengan para nabi, nabi itu akan wafat, meninggal, kami yang jauh hidupnya dengan nabi kami, maka kami tidak lagi melihat mukjizat, tetapi kami menikmati kebenaran. Dengan cara apa? Dengan membuktikan ahli itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, jadi dengan saintifik kami caranya apa? Memperhatikan Al-Quran lalu membuktikan kebenaran Al-Quran. Itu yang kami lakukan saat ini. Karena saya tidak melihat mukjizat Nabi Muhammad, tapi saya bisa menikmati mukjizat Nabi Muhammad. Ini mohon maaf nih, Ibu, dari kalau hilang. Nah, artinya Islam itu tidak hanya imani saja. Sebentar, jangan dipotong. Tadi saya nggak potong ibu loh. Iya. Tadi dengar kakak. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang cocokmologi nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam kitab kalian, saya sudah katakan, saya mampu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih tepat
daripada Yesus. Bahkan ibu sudah akui tadi. Ternyata ketika kita bicara tentang satu nubuatan, di mana dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya pasal ke-7 nomor 14, Ibu tadi diklaim saya bahwa itu bukan nubuat untuk Nabi Muhammad, tapi itu untuk Yesus. Yang tadi saya akui itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk Yesus itu. tadi Maaf ya. ibu bilang bahwa Yesus diciptakan berbeda dengan Musa. Iya, Gimana dong? benar. Sementara di Dan ayat nubuatan kan itu, dikatakan untuk Nabi ini Yesus. iya, tapi kan di ayat itu Nabi ini sama seperti Musa. Ibu bilang Yesus berbeda dengan Musa. Gimana ini? Ini kontradiksi, Bu. Ibu kayaknya Coba jangan dipotong kalau- saya dulu. Oh, iya, silakan. Coba jangan Bu, ya. dipotong saya dulu. Ya, terserah Ibu. Nah, kita kan sudah bicara tentang konteks Yesaya pasal 7:14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Artinya ada pertanda nih. Pertandanya apa? Seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan sebagai namanya Immanuel. Nah, kalau nubuatan ini untuk Yesus, maka harus ada penggenapannya. Apa penggenapannya? Seperti nubuatan itu. Apa itu? Anak itu harus diberi nama Immanuel. Masa katanya, berarti kalau seandainya ini tetap dipaksakan ke Yesus, Yesaya itu berbohong. Kenapa Yesaya bilang namanya Immanuel, tiba-tiba namanya jadi Yesua? Ini nggak nyambung. Nah, yang saya minta itu adalah penggenapan tentang nubuatan Yesaya pasal 7:14, di mana tertulis Maria pernah memberikan nama anaknya dengan nama Immanuel. Kalau tidak ada, selesai, Bu. Silahkan Ibu imani tetap ini untuk Yesus, tidak apa-apa. Itu untuk Ibu. Itu untuk kalian jemaat gereja. Tapi kami tidak boleh, mohon maaf saya pakai kata ini, kami Ya, nggak boleh tidak botol. apa-apa Ibu, tidak apa-apa Ibu. Kami Saya tidak boleh tidak- botol. Ya, botol Ya, itu tidak apa-apa. maaf ya, saya pakai kata botol supaya tidak di-ban TikTok. Kenapa kami tidak boleh botol? Spesifik kepada saya karena saya yang berdiskusi dengan Anda. Saya diperintahkan untuk kritis. Kritis itu apa? Mempertanyakan setiap klaim. Ketika ada klaim Yesaya 7:14 itu untuk Yesus, saya minta bukti. Mana Yesus pernah dikasih nama Immanuel? Kalau Anda mampu tunjukkan, maka betul Anda dibenarkan bahwa Yesaya 7:14 ini bisa jadi untuk Yesus. Tapi kalau ternyata dia tidak pernah dikasih ibunya nama Immanuel, kenapa ini untuk Yesus? Kan lucu. Begitu ibuku ya. Jadi tolong teman-teman, ya, tolong teman-teman yang umat Kristiani, buktikan kepada kami umat Islam Yesaya pasal 7:14 ini untuk Yesus dengan memberikan bukti bahwa Maria pernah memberikan nama anaknya dengan nama Immanuel. Baru kalian itu bisa dikatakan betul bahwa Yesaya 7:14 untuk Yesus. Sarang yuk. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video ini kita dapat pengajaran dan hal yang belum diketahui menjadi tahu. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.